Saudara, saya jadi teringat dengan satu ayat di dalam firman Tuhan dalam Amsal pasal 8 ayat 12a. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Saya kaget sekali ketika menemukan terjemahan bahasa Inggris. Salah satunya terjemahnya begini. I, wisdom, am like a woman. Aku hikmat seperti seorang perempuan. Saya tidak tahu kenapa hikmat itu disamakan dengan seorang perempuan. Apakah karena perempuan itu lebih berhikmat? Guyon ya saudara, saya nggak tahu kenapa. Tapi kemudian lanjutannya itu bilang begini. I am like a woman who live among careful people. Aku hikmat adalah seperti wanita yang tinggal di antara orang-orang yang hati-hati. Saya sempat merenungkan apa ya arti ayat ini. Hikmat itu seperti wanita yang tinggal di antara orang-orang yang hati-hati. Mungkin salah satu penyebab hikmat diartikan perempuan adalah karena wanita yang paling suka numpang-numpang di tetangga kali ya, suka kumpul-kumpul tetangga. Nah, Tuhan tuh ngajarkan bahwa hikmat itu diumpamakan seperti perempuan yang mampir ke rumah tetangga, tapi dituliskan di sini tinggal dengan orang-orang yang hati-hati. Akhirnya saya mendapatkan pengertian dari ayat ini ketika saya mendengar sebuah cerita yang sangat memberkati saya, saudara. Jadi ada satu konglomerat nih ceritanya ya. Dia tuh meng-hire satu sopir. Nah, sopir ini sudah ikut kerja sama dia puluhan tahun. Nah, satu kali dia akan mempensiunkan sopir ini karena memang mengingat usia. Nah, konglomerat ini sudah menyiapkan uang pesangon yang kalau di total ya termasuk nilainya ratusan juta. Jadi ini sebuah pesangon yang sangat besar. Kemudian pada waktu konglomerat ini memberikan uang pesangon ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi bahwa bapak supirnya ini menolak. Otomatis bosnya kaget. Loh, ini gede loh, kenapa kamu menolak? Sopirnya menjawab begini saudara. Pak, uang segitu bapak enggak usah khawatir. Saya sudah punya tabungan, bahkan jauh lebih banyak dari itu. Bapak bosnya otomatis kaget saudara. Terus dia tanya, maksudnya gimana? Ya, dia bilang, saya punya tabungan sangat cukup untuk hari tua saya, bahkan untuk anak-anak pun cukup. Lalu dia menyebutkan sebuah nominal yang sudah berbau miliar saudara. Kontan saja si bos kaget. Loh, kamu dapat duit segitu banyak dari mana? Nah, dia bilang begini, memang selama ini saya mengemudikan mobil buat bapak. Tapi selama di mobil, saya banyak belajar dari bapak. Jadi rupanya setiap kali sang bos itu telepon, misalnya membahas beli saham ini, jual saham ini, lalu dia cerita, saya akhirnya ngikut pak, saya ngikuti jejak bapak, saya ikut mungkin dalam jumlah yang tidak besar. Dan setiap kali saya dengar bapak bicara, kamu ambil ini, kamu beli ini, melalui telepon dengan kolega-kolega bapak, saya di luar pengetahuan bapak, saya juga ikut dari uang gaji itu, saya ikut tanamkan, saya ikut beli saham, saya ikut melakukan apa yang bapak lakukan. Dan tentu saja si bos itu kaget. Nah saudara, pada waktu saya mendengar cerita ini, saya menangkap satu pelajaran. Belajarlah dari jejak-jejak orang-orang yang berhasil. Kalau saudara sering bergaul dengan orang-orang yang optimis, yang pola pikirnya itu sudah lebih ke masa depan, maka tidak bisa disangkal itu akan mempengaruhi kepada saudara. Dan saudara, kadang-kadang kita jangan meremehkan waktu-waktu kebersamaan dengan orang-orang yang mungkin sudah lebih berhasil dari kita. Bukan karena kita mendekatin kekayaan, oh tidak sama sekali. Saudara tahu pelajaran yang saya dapat dari bapak sopir ini, dia tuh bilang begini, bahwa waktu-waktu bersama dengan si bos ini itu jauh lebih berharga daripada uang yang dia berikan. Jadi waktu dia ditanya, kenapa kalau kamu sekarang sudah punya uang banyak, kenapa kamu masih kerja sampai hari ini dengan saya? Sopirnya menjawab, karena setiap ilmu yang saya dapat selama mengemudikan buat bapak,
itu jauh lebih mahal dan lebih berharga Pak daripada gaji atau dari uang nominal. Jadi saudara, saya menangkap bahwa sopir ini bisa menjadi sukses karena dia bergaul di tengah-tengah orang-orang yang sukses, tapi bukan berarti untuk meminta, tidak saudara. Dia belajar, dia menangkap hikmat mereka, dan dia berusaha untuk mengikuti jejak mereka. Kalau saudara dan saya selalu bergaul dengan orang-orang yang suka gosip, yang suka selalu ngomong negatif, suka selalu mengeluh tentang kondisi ekonomi, saudara percaya atau tidak, lama-kelamaan pola pikir saudara untuk menaruh iman dengan Tuhan itu akan sulit. Saudara akan susah untuk percaya dengan Tuhan. Saudara akan susah untuk mempercayai bahwa Tuhan itu bisa memberikan penyediaan yang luar biasa, karena pikiran saudara selalu diisi dengan hal-hal yang negatif. Nah, ayat firman Tuhan hari ini itu mengajarkan hikmat itu tinggal di tengah-tengah orang yang hati-hati, orang yang wise, orang yang bijak saudara. Bergaulah dengan orang-orang yang bijak, bergaulah dengan orang-orang yang memberikan hikmat kepada saudara. Tetapi sebaliknya kata Alkitab, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, kalau dibilang kita tidak memilih dengan siapa bergaul, Alkitab dengan jelas mengajarkan saudara harus memilih dengan siapa saudara bergaul. Bukan kita memilih teman loh saudara, bukan berarti bahwa dengan orang yang mohon permisi bicara ekonominya mungkin kurang beruntung kita terus tidak mau bergaul. Tidak saudara, kita akan tetap membuka hati buat mereka, kita tidak menyisihkan mereka, kita tidak membuat gap bahwa aku lebih kaya dari kamu. Bukan seperti itu yang saya maksud. Tapi untuk saudara bergaul lebih intensif, untuk belajar banyak, saudara harus mengikuti jejak orang-orang yang bijak, jejak orang-orang yang berhasil. Maka apa yang mereka lakukan itu akan menjadi wisdom, menjadi hikmat. Sehingga dalam perjalanan hidup kita akan belajar banyak, dan itu nggak bisa didapatkan dari bangku sekolah. Karena itu, mulai hari ini saudara perhatikan dengan siapa engkau banyak bergaul. Perhatikan dengan siapa engkau banyak menghabiskan waktumu. Kalau engkau menghabiskan waktumu dengan penggosip, maka seperti itulah yang saudara akan menjadi. Saya berdoa, saudara betul-betul akan menjadi orang yang sukses, yang berhasil, yang diberkati Tuhan. Karena saudara selalu ada dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Thank you.